Ikhwan dan akhwat pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Salah seorang yang memiliki perhatian yang sangat besar dan sosok yang menonjol dalam bidang keilmuan, kemudian jihad fi sabilillah, dua hal yang sangat penting dalam agama Islam. Seperti telah kita sampaikan sebelum ini bahwa Uqbah bin Amir Al-Juhani pada akhirnya sampai pada kedudukan yang tinggi dalam keilmuan, di mana dia langsung menerima ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dianugerahkan suara yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat begitu suka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an dari beliau, terutama pada malam hari. Kemudian beliau juga dianugerahi Allah kemampuan untuk menulis, sehingga konon di Mesir sempat ditemukan mushaf yang pada halaman terakhirnya ditemukan tulisan ditulis oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani. Konon kabarnya mushaf ini masih ditemukan masih berada di sana, di Masjid Uqbah bin Amir Al-Juhani di Mesir, tetapi kemudian hilang dalam waktu yang belum lama ini. Suatu yang patut kita sayangkan sebenarnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keinginan untuk berjihad dan menegakkan Islam dalam medan-medan tempur atau medan-medan perang yang dihadapi oleh Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya juga menggelora dalam diri Uqbah bin Amir Al-Juhani. Beliau pertama kali mengikuti perang Uhud bersama Rasulullah, kemudian dalam perang-perang berikutnya. Kemudian ketika penaklukan wilayah Syam, beliau termasuk orang yang sangat berjasa atau memiliki peran penting dalam perang itu, dalam penaklukan daerah Syria atau daerah Syam, sehingga berita kemenangan di wilayah itu diberikan kepercayaan atau kehormatan oleh Panglima Besar ketika itu, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Diberikan kehormatan kepada Uqbah bin Amir Al-Juhani untuk mengabarkannya kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga memiliki peranan sentral atau peranan penting. Beliau adalah salah seorang panglima pasukan dalam penaklukan wilayah Mesir. Oleh karenanya Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengangkat beliau menjadi gubernur untuk wilayah Mesir kurang lebih selama 3 tahun atas peran yang dimainkannya itu. Kemudian beliau diarahkan untuk menaklukkan Pulau Rhodus yang berada di lautan, yang sudah berada di dekat perairan Eropa. Demikian peranan seorang Uqbah bin Amir dalam medan jihad, dalam pertempuran-pertempuran untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arabia dalam rangka menebarkan atau menyebarkan agama Islam. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, Uqbah bin Amir juga dikenal sebagai seorang pemanah ulung. Bila dalam keadaan bosan, bila dalam keadaan capek, maka cara beliau untuk melakukan relaksasi atau untuk mencari kesegaran, memperbarui suasana, yang beliau lakukan adalah latihan memanah. Sehingga itulah salah satu kelebihan yang beliau memiliki, terkenal dengan kemampuan yang luar biasa dalam memainkan busur panah beserta anak-anak panahnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan konon ketika beliau meninggal, warisan beliau diantaranya adalah 70-an busur panah disertai dengan kantong anak-anak panah yang berisi penuh dengan anak-anak panah, di mana itu beliau wasiatkan agar dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian seorang Uqbah bin Amir Al-Juhani, seorang yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu, sehingga dikenal sebagai salah seorang fuqaha di kalangan sahabat, yaitu ahli fikih, ahli hukum Islam di kalangan sahabat, juga seorang pejuang besar dalam sejarah penaklukan-penaklukan
yang terjadi pada masa itu. Dan ada hal penting yang mesti kita jadikan sebagai renungan dan pelajaran yang harus kita garis bawahi dan kita jadikan sebagai bahan renungan. Bagaimana seorang Uqbah bin Amir Al-Juhani yang semula hanya menjadi seorang pengembala peternak kambing, kemudian memutuskan meninggalkan itu semua untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menegakkan Islam, sehingga akhirnya beliau berada pada kedudukan yang tinggi. Ketika itu beliau tidak pernah menyangka, tidak pernah mengangan-angankan menjadi sosok ilmuwan, menjadi sosok pejuang, bahkan menjadi gubernur, menjadi panglima perang. Tidak ada terbetik di hatinya seperti itu. Yang dia pikirkan hanya betapa malangnya dirinya jika tetap menjadi seorang pengembala kambing, karena cinta kepada kambing-kambingnya itu beliau abaikan kesempatan untuk membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta yang begitu dia cintai, akan tetapi begitu beliau menyadari ada yang lebih tinggi dari itu semua, yaitu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tinggalkan. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka syai'an awadahu bima huwa khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah, maka Allah akan ganti apa yang dia tinggalkan itu dengan hal yang jauh lebih baik. Dan itu yang diperlihatkan oleh seorang Uqbah bin Amir Al-Juhani dalam perjalanan hidupnya. Beliau tinggalkan harta yang begitu dia sayangi untuk bisa menuntut agama langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berjihad fi sabilillah. Kemudian pelajaran kedua yang mesti juga kita perhatikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, keinginan besar para sahabat untuk belajar dan belajar, sehingga mereka walaupun berprofesi sebagai pengembala tetap ada keinginan untuk mendapatkan ilmu itu. Mereka bergantian. Silahkan pergi hari ini, siapa yang pergi maka saya yang akan mengurus ternaknya, kata Uqbah bin Amir. Kemudian hal lain yang juga mesti kita perhatikan, bagaimana Uqbah bin Amir menyadari jika kita bisa belajar dari sumbernya langsung, mengapa harus melalui perantara. Beliau mengejar kebersamaan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tentunya orang yang hadir bersama Rasulullah tidak sama dengan orang yang mendengar dari orang lain. Tidaklah orang yang melihat itu seperti orang yang sekedar mendengar saja, kata pepatah Arab. Orang yang melihat, orang yang bersamai Rasulullah, yang mendengar langsung dari ucapan Rasulullah, tentu memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka yang hanya mendengar dari orang-orang lain yang mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, akhirnya kita tutup pembahasan atau pertemuan kali ini dengan menyampaikan wasiat terakhir dari seorang Uqbah bin Amir kepada anak-anaknya menjelang beliau wafat. Beliau wasiatkan kepada mereka 3 hal. Yang pertama, janganlah kalian menerima dan mengambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dari orang-orang yang terpercaya. Kemudian kata beliau, janganlah kalian berhutang meskipun kalian hanya memiliki selembar pakaian untuk menutupi badan kalian. Dan yang terakhir kata beliau, janganlah kalian pelajari syair-syair, karena keberadaan syair itu di dalam dada kalian akan menyingkirkan Al-Quran. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan keteladanan dari sosok Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.